ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu perkumpulan yang mulia, dalam satu majelis yang mulia, yaitu dalam majelis ilmu, majelis pengajian agama. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan di majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kelak termasuk daripada kelompok yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para guru-guru agama, para asatiz, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Ustadz Muhammad Haji Muhammad Arif bin Tuan Guru Haji Muhammad Syahril Khasi, juga para hadirin wal hadirat yang berhadir di dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita saat ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang tersisa, kesempatan yang tersisa daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi umur yang kelak akan menjadi sebab daripada kemuliaan, keberkahan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita saat ini sudah ada di bulan Sya'ban, pada akhir-akhir bulan Sya'ban, atau tepatnya kita sekarang ada di malam 22 Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita sudah akan masuk di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang kita nanti-nantikan, waktu yang kita tunggu-tunggu, yang mana dari bulan Rajab kemarin kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kita minta supaya diberi keberkahan
di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang dulu, para salafun as-salihin, itu mereka, hati mereka itu tidak pernah lepas, tidak pernah putus daripada bulan Ramadan. Sehingga disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa meminta kepada Allah agar diberi umur sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sesudahnya atau 5 bulan sesudahnya mereka berdoa agar ibadah yang mereka laksanakan, ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Bahari. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui, memahami bagaimana besarnya keutamaan di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Kalau kita mau mengaji, mau hadir di majelis ilmu, di pengajian, insya Allah itu akan mengetahui, akan tahu dari guru-guru kita, penjelasan dari guru-guru kita tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan sabarataan diberi umur oleh Allah sampai ke bulan Ramadan. Kemudian para ulama menjelaskan, ini banyak di dalam kitab-kitab fiqih, mungkin para santri pun sudah belajar apa itu definisi daripada as-shaum, apa definisi ta'rif daripada puasa. Karena inti daripada bulan Ramadan adalah ibadah puasa, ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Para ulama di dalam kitab fiqih banyak menjelaskan definisi daripada as-shaum, puasa. As-shaum wa al-imsaku anis syarabi wat ta'ami wal wiqa'i wa sairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin khalisah lillahi ta'ala. Nah, itu definisi di dalam kitab-kitab fiqih. Puasa itu adalah menahan diri daripada minum, daripada makan, daripada berhubungan suami istri, dan dari semua yang membatalkan, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, artinya dari waktu subuh sampai maghrib, biniyatin khalisah, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu definisi daripada puasa. Ini mungkin seberataan belajar aja. Nah, jadi niatnya adalah lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin juga orang itu berpuasa niatnya kada karena Allah. Mungkin ada orang berpuasa tuh niatnya hendak belampah. Adalah belampah. Belampah sugih. Belampah hendak jadi dukun. Puasa juga. Ada yang belampah. Nah, ini tidak termasuk yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi puasa itu niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Itu definisi daripada puasa. Bahari banyak juga orang belampah puasa, tulak ke hutan, tulak ke kuburan. Belampah napa? Belampah mencari angka, cari nomor. Tulak ke hutan, ke kuburan, bermalam-malam, berhari-hari, hendak mencari angka. Ada kisahnya. Ada sebagian orang Bahari berkisah. Itu kan Bahari zaman apa? Zaman Purkas kah? Buntut. Itu banyak Bahari. Jadi ada belampah, puasa, tulak ke hutan, tulak ke gunung, berhari-hari kada lawas bermalam di hutan, sakalnya ada kai.
ada suara ikam hendak napa cuk ya. Jarang cucune ulun da tuai hendak angka. Lalu jar kai tadi minta maaf culah aja. Mun aku tahu angkanya aku dahulu menimbak ya sih. Sekalinya orang belampah juga. Dikira jinnya kan apakah? Nah itu niatnya salah. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa itu niatnya harus ikhlas karena Allah, bukan tujuan yang lain. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga kita ketahui kapan sejarah daripada dimulainya puasa. Puasa ini mulai apabila dalam syariat yang Allah turunkan dari zaman para nabi sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa itu sudah ada di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan puasa itu sudah ada dari zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi bukan hanya di zaman Rasulullah, bahkan di zaman nabi-nabi sebelumnya pun sudah ada puasa. Nah itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, jadi sebelum Rasulullah pun sudah ada puasa. Cuma disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, puasa sebelum zamannya Rasulullah, sebelum zaman diutusnya baginda Rasulullah SAW, itu puasanya hanya 3 hari dalam sebulan, yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan Arab. Itu ada Ayyamul Bid. Juga ada namanya Ayyamus Sud, hari-hari hitam. Hari-hari hitam itu akhir bulan 28, 29, 30, atau bisa juga 27, 28, 29 setiap bulannya. Itu disebut Ayyamus Sud. Nah, itu dikerjakan oleh umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah itu sebelum diperintah oleh Allah turun ayat ini, ayat 183 daripada surah Al-Baqarah, itu juga mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya sampai turunnya ayat ini. Disebutkan di dalam kitab tafsir bahwa ayat ini turun pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sesudah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Sidin tinggal 1 tahun setengah. Karena Nabi itu sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sidin datang tanggal 12 Rabiul Awal sampai di kota Madinah. Kemudian 1 tahun setengah setelah itu turun perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu asal mula daripada ibadah puasa yang kita laksanakan sampai hari ini. Kemudian umat-umat yang lain, itu sebagian umat daripada agama Samawi, itu di dalam syariat mereka pun sampai sekarang masih ada. Di dalam agama Nasrani sampai sekarang ada puasanya, walaupun mereka mungkin tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Di dalam agama Nasrani ada namanya Jumat Agung. Itu ada. Itu biasanya hari Jumat sebelum hari raya Paskah.
Mereka juga sebagian melaksanakan puasa dengan cara mereka sendiri. Orang Yahudi juga ada ibadah puasa yang mana ibadahnya itu dilaksanakan oleh orang Yahudi selama 24 jam. Kalau kita kan haram. Itu namanya puasa wisal dalam Islam, diharamkan oleh Allah. Tapi mereka orang Yahudi ini ada, kalau kada salah namanya Yom Yifur. Itu setiap tahun mereka melaksanakannya. Nah, ini ada di dalam syariat yang pernah Allah turunkan kepada mereka, namun mereka selewengkan. Nah, kita di dalam Islam, alhamdulillah, sebagai umat pilihan, umat yang paling disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjaga syariat yang sama sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mensyukurinya bahwa kita termasuk daripada umat Rasulullah yang menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat tersebut yang tadi disebutkan daripada surah Al-Baqarah ayat 183, itu yang sangat ditekankan oleh para ulama itu adalah kalimat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah, ini apa sebenarnya tujuan daripada puasa? Tujuan dari puasa itu adalah untuk kita semakin bertakwa kepada Allah. Jadi aneh kalau kita puasa, imbah selesai puasa, imbah hari raya, kelakuan bebangat. Asalnya baik orangnya, imbah puasa bebangat lagi. Nah, berarti ada masalah dengan puasanya. Berarti puasanya ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata para ulama manfaat yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam puasa? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, manfaat yang paling penting di dalam puasa itu tujuannya adalah muraqabah. Menghadirkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu kita kada tahu. Orang yang bujur-bujur puasa lawan kada itu kada tahu. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang ini di rumah makan minum atau kada? Mungkin di luar sama aja, kada ada yang berubah, kada ada yang beda. Nang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia bujur-bujur melaksanakan puasanya atau kada. Nah, ketika dia melaksanakan puasanya dengan baik, menjaga daripada hal-hal yang membatalkan, baik yang membatalkan secara zahir, membatalkan puasanya, maupun secara batin yang membatalkan pahala puasanya, itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada yang lain tahu. Nah, ini adalah satu pendidikan muraqabah bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuannya. Karena muraqabah ini sangat penting. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan afdalut ta'at muraqabatul haq fi sairil auqat, bahwa ketaatan yang paling afdal itu adalah ketika seseorang bisa muraqabah dengan Allah dalam semua keadaannya. Kita nih kalau muraqabah itu kita sudah mendapatkan keutamaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada ada muraqabah, ini jauh benar daripada Allah. Jauh benar kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Islam itu ada, kita kenal rukun Islam, ada rukun iman, yang ketiga adalah rukun ihsan.
Di dalam rukun ihsan itu disebutkan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jikalau engkau tidak melihat Allah maka engkau meyakini bahwa Allah itu melihat engkau. Di dalam rukun ihsan itu ada dua maqam di dalam tasawuf. Jadi kalau rukun Islam itu berkaitan dengan fikih, rukun iman itu berkaitan dengan tauhid. Kalau ihsan ini berkaitan dengan tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya orang yang disebut dengan muraqabah, ada yang namanya musyahadah. Muraqabah ini adalah makamnya salikin, orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung jalannya, kalau orang itu sudah sampai kepada Allah, ada namanya makam musyahadah. Nah, bagi orang yang ingin sampai kepada Allah, ingin musyahadah kepada Allah, maka dia harus melalui muraqabah. Sedangkan cara muraqabah yang terbaik itu ada di dalam puasa. Cara kita muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah itu ada di dalam ibadah puasa kita. Nah, jadi karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa ini, maka hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita bahwa bagaimana caranya puasa kita yang akan datang, yang akan kita laksanakan ini menjadi puasa yang terbaik daripada puasa-puasa kita sebelumnya. Jangan sampai puasa kita tambah uyuh, apalagi setelah puasa kadada hasilnya. Ternyata kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita semakin kurang merasakan muraqabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan ini hendaknya kita menanamkan niat. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ingin menjadikan Ramadan kita, puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik. Dan kata para ulama juga perlu ditanamkan di dalam hati kita bahwa kita merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan kita yang terakhir. Tanamkan di dalam hati, ini mungkin terakhir. Mungkin setelah ini tidak ada lagi Ramadan yang kita temui. Maka kita hendak Ramadan kita yang terakhir ini menjadi Ramadan yang terbaik. Karena yang namanya umur kita kada tahu. Jangan kita merasa sehat, kada ada penyakit, kada ada gangguan, lalu kita merasa masih umur panjang. Sehingga kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sebenarnya bukan hanya Ramadan, bukan hanya puasa, ibadah yang lain pun harus demikian. Kita sembahyang juga diniatkan, dirasakan bahwa ini mungkin sembahyang kita yang terakhir. Tapi karena ini Ramadan kita laksanakan setahun sekali, dan kita menunggu dengan waktu yang lama hingga berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ini lebih ditekankan lagi. Bahwa kada tahu kita apakah masih diberi umur, masih diberi kesempatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada malam ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini diberikan oleh Allah kekuatan, kemauan, kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini, sehingga kita dijadikan orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa yang terbaik, dengan ibadah puasa yang maksimal, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dekat, semakin merasakan muraqabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada kebaikan, keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Salah khilaf minta maaf, minta redha, agaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah wa razuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.